Banyak orang yang punya mimpi besar, punya banyak goals, tapi hampir nggak ada yang benar-benar jalan dan nggak ada yang benar-benar tercapai. Coba jadi konten kreator, gagal. Jualan online, gagal. Coba affiliate, trading crypto, sampai freelancing, semuanya gagal. Dan teman-teman juga mungkin ngalamin hal yang sama. Itu bukan salah kalian dan sebetulnya bukan karena kalian kurang pintar atau mungkin terlalu malas, bukan juga karena kurang modal, tapi karena pada umumnya orang itu selalu bergantung pada mood dan kondisi. Kalau lagi semangat jalan, kalau lagi capek ya berhenti. Cuma kalau kayak gitu terus, itu sampai 3 atau 5 tahun ke depan pun hasilnya akan segitu-gitu aja. Yang kalian butuhin itu bukan motivasi, bukan soal nambahin goal baru, bikin resolusi baru, atau kasakusuk cari peluang baru, tapi sistem realistis agar goal kalian bisa tercapai. Dan sistem tersebut bisa tetap jalan walaupun hidup kalian itu sedang tidak ideal. Nah, di video ini jadi saya akan tunjukin cara bikin sistemnya, langkah demi langkah, dan bisa kalian praktekin langsung setelah nonton video ini. Tapi sebelum ke situ, kalian harus menyadari dulu 3 mode hidup yang sebetulnya bikin kalian selalu gagal. Dan pada umumnya, kebanyakan orang berada di salah satu dari 3 mode ini. Mode pertama adalah motivation mode. Kerja itu cuma kalau lagi semangat, atau biasanya nungguin mood bagus dulu, baru berusaha. Biasanya pas lagi nonton video motivasi, itu rasanya semangat banget, tapi udahnya itu langsung hilang. Apalagi kalau capek, sakit, ada masalah keluarga, api semangatnya itu langsung mati. Dan akhirnya selalu berada di titik yang sama, nggak beranjak kemana-mana. Hanya mengandalkan motivasi untuk mencapai mimpi tinggi itu membutuhkan energi internal terus-menerus. Dalam kata lain, semuanya bergantung pada perasaan tanpa benar-benar ada tindakan nyata. Padahal hidup itu nggak peduli sama perasaan kita, nggak peduli juga kita lagi semangat atau enggak. Nah, mode kedua adalah planning mode. Ini kelihatannya paling pintar, catatan di notes sudah rapi, rencananya disusun dengan matang, penuh dengan ide-ide brilian. Tapi gimana pun juga, rencana itu nggak berarti apa-apa kalau tidak dijalankan. Planning memang penting, tapi kalau nggak ada output satupun yang dihasilkan, berarti hidupnya sedang ada di mode perencanaan. Itu terus-terusan bikin rencana, tapi nggak pernah eksekusi. Mode ketiga adalah hustle mode. Ini semua dikerjain, semua peluang dicoba tanpa kena lelah. Peluang apapun diembat. Tapi hustle mode ini bisa jadi jebakan kalau dilakukan tanpa ada tujuan, tanpa ada urutan, dan tanpa ada prioritas. Semuanya dilakukan secara serabutan tanpa kejelasan. Mungkin sesekali bisa dapat hasil, tapi karena nggak ada tujuan jelas, itu hasil akhirnya tuh malah jadi capek, burn out, dan akhirnya ya menyerah. Nah, kalau kalian berada di salah satu dari 3 mode tersebut, berarti udah waktunya untuk pindah ke mode lain, yaitu system mode alias mode sistem. Sistem itu justru dibuat karena manusia itu nggak konsisten. Manusia itu bisa capek, sibuk, bingung, kena masalah, mau turun, dan semua ini sering terjadi dalam hidup kita. Disinilah pentingnya pakai mode sistem karena tidak bergantung mood atau semangat. Nah, cara membangun sistem ini juga nggak ribet, nggak harus jadi jenius, tinggal ikutin aja 4 langkah yang akan saya jelasin. Dan pembangunan sistem ini juga bisa dibantu AI, di mana promnya nanti bisa kalian download dengan gratis. Langkah pertama, pilih satu goal realistik. Masalah yang sering saya lihat, banyak orang yang bikin goal itu nggak realistis. Misalnya, saya ingin jadi YouTuber, saya ingin bebas finansial, atau saya ingin hidup tenang. Itu semua tuh nggak jelas. Kalau goal kalian masih kayak gitu, misalnya pengen cuan atau pengen jadi orang kaya, berarti kalian belum bisa bangun sistem. Dalam sistem, goal itu harus output yang jelas, spesifik, dan bisa diukur. Nah, untuk sekarang, coba fokus kepada goal jangka pendek yang sederhana dulu. Nanti kalau udah ngerti cara bangun dan jalanin sistem, silahkan kalian tingkatkan. Contohnya gini, daripada punya goal saya ingin jadi YouTuber terkenal, lebih baik kayak gini. Dalam 90 hari ke depan, saya akan upload 10 video durasi panjang ke YouTube untuk audiens yang ingin belajar bermain catur. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memang lebih realistik dan bisa diukur. Nah, contoh lainnya, daripada punya goal dapat komisi affiliate puluhan juta, ini lebih baik saya akan meningkatkan reach konten TikTok saya menjadi 100.000 per minggu dengan CTR 3%-4% untuk setiap konten promosi dalam 90 hari dari sekarang. Jadi ini lebih realistis dari yang tadinya nggak jelas, sekarang jadi output spesifik yang bisa diukur. Saran saya kalian pelajari cara bikin goal dengan Smart Framework. Nah, kalian bisa coba googling tentang apa itu Smart Goal. Nah, di sini langsung ada penjelasannya. Pertanyaannya sekarang, gimana supaya kalian nggak kabur di tengah jalan? Jangan sampai ntar di hari kelima itu udah mulai malas-malasan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jebak diri kalian sendiri supaya nggak keluar jalur. Ini memang bagian yang gak nyaman, tapi kalau kalian membiarkan jalan kabur itu terus terbuka, maka otak kalian itu gak punya alasan untuk terus lanjut. Dan ini yang terjadi pada kebanyakan orang yang gagal. Ini bukan berarti kalian harus menutup diri atau terus ngurung diri di kamar, tapi arti menyebab diri di sini, kalian harus ngilangin opsi yang bikin kalian bisa kabur dari goal kalian. Nah, dan caranya ada 4.
Cara pertama, jangan membuat plan B atau rencana cadangan. Nggak usah cari-cari dulu peluang lain selama goal kalian belum tercapai, karena goalnya juga cuma 90 hari. Nah, cara kedua, bikin komitmen secara publik. Waktu dulu saya mau mulai bangun bisnis di internet, saya kasih tahu orang tua, dan beberapa teman dekat juga ada yang dikasih tahu. Karena kalau cuma bikin komitmen sama diri sendiri, itu sering nggak kuat. Kalau kita kasih tahu orang lain dan kita gagal, itu kan jadi malu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cerita sama orang yang dekat dulu, atau mungkin bisa ke komunitas kalian, dan bahkan ke follower pun juga bisa kalau memang mau. Tujuannya bukan untuk pamer, tapi supaya memberikan kita tekanan yang sehat, supaya kita nggak kabur. Lalu cara ketiga, minimalkan distraksi dan gangguan. Kalau di HP atau komputer ada aplikasi yang mengganggu, misalnya games, coba di-uninstall dulu. Lalu teman-teman install aplikasi Freedom, ini tersedia buat HP dan komputer. Dan dengan aplikasi Freedom ini kalian bisa blok website atau aplikasi tertentu di perangkat kalian hanya di jam-jam tertentu saja. Jadi kalian bisa fokus untuk kerja atau apapun yang bisa mencapai goal kalian. Nah, notifikasi di HP juga matiin biar nggak ngeganggu. Terus cara keempat adalah taruhan finansial. Ini bukan soal pinjam duit, bukan ngabisin duit, apalagi jual rumah untuk modal. Tapi maksudnya di sini, investasikan duit kalian itu untuk mendukung kemajuan kalian. Jadi sebagian kecilnya aja. Nah, ini tergantung juga kebutuhan kalian, bisa langganan tools AI, automation, mungkin juga hosting, ya tergantung juga dengan kebutuhan kalian. Karena begitu kita bayar tools, bayar subscription, otak kita langsung mikir nggak mau rugi. Karena kita udah bayar ya, sayang juga kalau disia-siakan. Nah, cara keempat ini opsional, tergantung juga kondisi keuangan kalian. Intinya, kalau sistem yang kita buat terlalu longgar, maka akan mengizinkan kita untuk berhenti. Tapi kalau sistemnya ketat, maka akan membantu kita untuk bertahan. Sekarang goal udah dikunci, tekanan sehat juga udah ada. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membangun mental algoritma. Kalian mungkin udah punya output yang jelas untuk dicapai, tapi dalam dunia nyata itu masih suka ada godaan yang bikin kalian ingin berhenti. Dan pemula biasanya berhenti di satu titik. Tahu tujuannya, tapi nggak tahu harus mulai dari mana, nggak tahu apa yang harus dilakukan tiap hari. Nah, ini sebetulnya hal yang wajar kalau buat pemula, karena memang belum punya jalur aksi yang jelas dalam sistemnya. Jadi kita akan pakai dua hal di sini, reverse goal setting dan auto-run if-then. Reverse goal setting itu membuat perencanaan secara terbalik agar kita tahu langkah-langkahnya dan tugas apa yang harus dilakukan setiap hari. Kalau misalnya output kalian adalah publish 12 video YouTube dalam 90 hari, ini kita harus breakdown dulu ke level bulanan karena deadline-nya lebih dari sebulan lagi. Dan setelah itu kita breakdown lagi ke level mingguan, contohnya publish 1 video per minggu. Nah, dari sini kita bisa melakukan perencanaan terbalik, yaitu memikirkan langkah-langkah dalam mempublish 1 video. Jadi kita lakukan terbalik dari publish, berarti sebelum publish kita harus edit, sebelum edit kita harus rekam, berarti sebelum rekam harus scripting, dan sebelum nulis script harus ada judul dan thumbnail. Ini kalau saya seperti ini ya. Dan sebelum ada judul dan thumbnail harus riset ide. Tentunya sebelum riset ide juga kita harus tentukan target audience. Nah, dengan begini langkah-langkahnya jadi jelas. Kalian bisa atur lagi apa yang tiap hari harus dilakukan. Kalian juga bisa meminta bantuan AI untuk membantu melakukan reverse goal setting kalau memang outputnya itu jauh lebih kompleks. Kita harus pakai prompt dengan instruksi jelas seperti ini, lalu kita masukin goal realistik yang ingin kita capai. Pastikan goalnya spesifik, detail, dan bisa diukur. Nah, ini hasilnya. Saya diberikan langkah-langkah yang jelas, termasuk juga proses-proses untuk tiap bagian sistem yang bisa disebut sebagai subsystem. Dan di sini juga saya diberikan aturan if-then sederhana yang bentar lagi akan saya jelasin. Untuk dapetin promnya tinggal join aja ke newsletter Resmian Creator dan teman-teman juga akan dikirim materi bisnis digital gratis tiap Sabtu pagi. Selain prom tadi, kalian akan diberikan juga prom yang lebih advance. Ini agar kalian bisa mendapatkan langkah-langkah yang lebih akurat sesuai situasi dan kondisi kalian. Nah, dalam melakukan rutinitas sehari-hari, kalian nggak bisa ngandelin mood atau rasa semangat. Kalian harus membangun disiplin dan kebiasaan. Untuk itu, sistem kalian butuh aturan yang jelas. Dan aturannya itu sebetulnya sederhana. Jika ini terjadi, maka lakukan itu. Nah, ini dasarnya. Ini adalah aturan yang mirip dengan if-then conditional dalam programming. Contohnya kondisi berdasarkan waktu. Jika hari Selasa jam 7 pagi, maka tulis script konten. Ini cukup simpel karena hanya penjadwalan rutinitas, tapi selain waktu, kita juga bisa bikin aturan berdasarkan kondisi lain, terutama masalah. Nah, jadi ini tuh bukan cuma untuk bikin jadwal, tapi juga aturan sederhana saat suatu event penting terjadi. Jadi ada aturan yang harus dikerjakan secara manual, dan ada aturan yang bisa dikerjakan secara otomatis pakai AI. Namun pada awalnya kalian nggak akan tahu semua kondisi-kondisi yang bakal terjadi. Jadi bikin yang bisa kalian pikirin dulu aja, misalnya jadwal atau hal-hal lain yang memang udah kepikiran.
Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi-kondisi baru atau masalah-masalah baru bisa teridentifikasi. Nah, di situ baru kalian bikin aturan-aturan lagi yang baru. Jika suatu kondisi berpotensi untuk terus berulang di masa depan, maka aturan baru dalam menangani kondisi tersebut harus ditetapkan. Jadi nanti kalian udah nggak bingung lagi. Bahkan aturan yang udah ada pun bisa terus diimprove, bisa terus diperbaiki agar lebih baik lagi. Nah, dan jika bingung saat mencari solusi untuk suatu masalah, maka gunakan AI sebagai partner berdiskusi. Di sini kalian bukan langsung menuruti apa kata AI, tapi mempertimbangkan dulu masukan si AI. Lama-lama mental algoritma kalian akan terbangun, kemampuan kalian dalam memecahkan masalah juga akan semakin terasah. Nah, kalau udah punya output, udah punya tekanan sehat, langkah-langkahnya udah jelas, dan punya aturan if-then, tinggal satu langkah lagi, yaitu iterasi sistem. Setelah kalian paham if-then dan reverse goal setting, bagian ini seharusnya terasa lebih mudah. Nah, tiap sistem sekecil apapun selalu punya 3 komponen, input, proses, dan output. Input adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan suatu task atau tugas yang ditemukan saat melakukan reverse goal setting, atau kondisi if yang baru kita sadari di tengah jalan. Sekarang proses. Proses pada dasarnya adalah workflow atau alur kerja, tapi ini jangan workflow yang panjang, cukup 3-7 langkah aja. Dan dalam menentukan langkah-langkah untuk suatu tugas, kalian bisa menggunakan teknik reverse goal setting tadi. Contohnya tugas dalam menulis skrip, ya caranya tinggal mundur-mundur selangkah aja kayak tadi. Dan kita jadi tahu langkah keseluruhannya, sekaligus input yang dibutuhkan. Dan komponen yang terakhir, yaitu output, ini cukup jelas untuk dimengerti. Output adalah hasil yang diperlukan atau yang kita inginkan. Bentuknya bisa file, benda, angka, matriks, atau lainnya. Tapi yang di sini banyak orang tidak sadar, output dari suatu sistem itu seringkali jadi input untuk sistem berikutnya. Kalau kita balik lagi ke contoh sistem publish video tadi, setiap langkah di sini bisa dipecah menjadi sistem kecil tersendiri atau subsistem yang saling nyambung. Setiap output subsistem di sini bisa jadi input untuk subsistem berikutnya. Terus setelah publish di sini, bisa bikin sistem lain yaitu analisis performa, di mana outputnya akan mempengaruhi profil audience jadi lebih akurat dan juga subsistem dalam mencari ide konten. Dan sistem yang kita bangun itu jadinya membentuk feedback loop. Jadi proses ini sebetulnya kita lakukan secara berputar sambil terus melakukan perbaikan. Jadi semakin hari itu hasilnya juga semakin baik. Dan ini juga berlaku untuk sistem-sistem lainnya, nggak cuma soal bikin video. Awalnya memang kerasa ribet dan untuk sebagian orang mungkin nggak mudah, tapi penting supaya bisa belajar dari kenyataan. Jadi kita melakukan perbaikan dalam hidup, dalam sistem itu dengan data, bukan cuma pakai perasaan. Nah, praktiknya bikin sistem kecil dulu aja, makanya di awal tadi, saya nyaranin untuk fokus ke goal 90 hari ke depan dulu. Nanti kalau udah lebih paham, udah lebih terkuasai, silahkan ditingkatkan. Sistem yang kita bangun itu pastinya nggak akan sempurna, dan itu bukan masalah. Dalam sistem thinking, kita tidak bertanya siapa yang salah, tapi kita bertanya bagian mana yang memperlambat aliran. Kalau ada hambatan itu jangan jadikan sebagai kegagalan, tapi jadikan sebagai informasi. Kita nggak perlu ngubah semuanya, cukup cari satu titik, yaitu titik di mana proses atau sistem itu terasa berat, makan banyak waktu, atau nggak jalan sama sekali. Dan titik tersebut biasanya disebut sebagai bottleneck atau akar dari permasalahan. Nah, seringkali titik tersebut itu berada di salah satu subsistem. Ya memang kalau udah ketemu bottlenecknya tinggal diperbaikin aja. Sistem itu ibarat mesin yang harus dipelihara, di-tune up, dan spare partnya mungkin ada yang harus diganti. Beberapa subsistem atau langkah dalam sistem itu bisa diotomatiskan juga pakai AI, seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya. Jadi kalian bisa lebih hemat waktu dan bisa lebih santai. Kalau kalian belum nonton, silahkan lanjut nonton video yang ada di sini.